Selamat berjumpa kembali, terus sehat dan bersemangat. Hari ini saya akan mengulas ringkas tentang saat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Nah, sejak zaman para rasul, sudah ada pihak-pihak yang mempersoalkan janji kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus tersebut. Bahkan dalam surat Petrus disinggung sudah ada yang menyatakan bahwa Tuhan lalai. Kemudian juga Rasul Paulus menyatakan ada sebagian orang yang menganggap Tuhan Yesus sudah datang. Tetapi kedua rasul itu mengingatkan bahwa Tuhan belum datang karena waktunya belum tiba. Dan Rasul Petrus menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang masih harus dinantikan itu bukan karena Tuhan lalai, tetapi karena Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Jadi gerbang anugerah, zaman anugerah ini masih terbuka untuk orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua. Tetapi janji kedatangan Tuhan Yesus kali kedua disampaikan oleh Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus mengalami rangkaian hari-hari terakhir keberadaannya di tanah Kanaan. Penangkapan, penyiksaan, penyaliban, kematian, dikuburkan, bangkit kembali dari antara orang mati naik ke surga. Menjelang semua peristiwa itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1-3 bahwa beliau akan kembali lagi pada waktunya nanti. Nah, hal ini sebenarnya dalam kaitan kedatangan Tuhan Yesus atau saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada dua bagian. Bagian pertama adalah bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah Tuhan yang harus menggenapinya karena Tuhan yang berjanji. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang berjanji akan menggenapinya. Sebab kalau tidak menggenapinya, Tuhan menjadi ingkar janji. Nubuat-nubuat di dalam Alkitab begitu banyak yang sudah digenapi. Maka berkaitan dengan janji ini pun pasti akan digenapi. Tetapi masalah waktunya adalah rahasia Bapa yang di sorga. Nah, sepanjang sejarah gereja, banyak pihak yang sudah mencoba untuk menghitung-hitung kapan Tuhan Yesus akan datang. Dan sejauh ini, sampai hari ini perhitungan-perhitungan mereka itu meleset. Masalahnya, apakah boleh kita berhitung? Menghitungnya, memperkirakan, bukan masalah boleh tidak boleh, tetapi kita tidak bisa memastikan kapan Tuhan Yesus Kristus akan datang kali kedua, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saya baca untuk Anda dalam Matius pasal 24, saya baca ayat ke-36, dikatakan begini, tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak, anak pun tidak ada yang tahu, hanya Bapa sendiri. Maka ini adalah rahasia Tuhan. Kita tidak bisa memastikannya. Nah, bagian kedua adalah bagian manusia. Bagian manusia yang terutama orang-orang percaya adalah kita berjaga-jaga. Markus pasal 13, kita bisa membaca mulai ayat 33 sampai dengan ayat 37. Nasihat dari Tuhan Yesus Kristus supaya kita berjaga-jaga menanti saat dan waktu kedatangan Tuhan tersebut. Berjaga-jaga ini bukan berjaga-jaga dalam pemahaman pasif. Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat 1-11 menyatakan dalam berjaga-jaga kita harus menghadirkan diri sebagai orang-orang tebusan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, dan kita harus hadir dengan kesalehan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Senada dengan pesan dari Rasul Paulus tersebut, Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 mulai ayat 10 sampai ayat 14 juga menyatakan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan ini harus hidup di dalam kehidupan yang tidak bercacat, hidup dalam kesalehan karena kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Yohanes, Rasul Yohanes dalam surat pertama pasal yang ketiga, ayat ketiga menyatakan orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan hidup di dalam kesucian. Jadi
Bagian Tuhan adalah menggenapi janjinya. Bagian kita adalah berjaga dan kita menjaga kekudusan hidup sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Dan bagi Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau kita memiliki saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita ajak mereka supaya mereka siap. Karena hari kedatangan Tuhan kita tidak bisa menduganya. Barangkali waktunya sudah sangat dekat. Tuhan memberkati.